Keluarga Indonesia, kita bertemu lagi dalam segmen bagaimana finansial dalam keluarga bisa menyelamatkan bahtera rumah tangga kita, yaitu kalau suami istri itu bersatu. Sebelum kita bicara masalah uang atau modal, ya, atau bisnis atau income, pendapatan dalam keluarga, kita harus bicara dulu motivasi kita berdua sebagai suami istri dalam hidup rumah tangga kita. Goal atau tujuan, jangan lupa itu harus kita siapkan. Yang kedua setelah goal atau tujuan, planning, rencana. Ya, jumlah uang tidak menentukan kita sukses atau tidak, tapi goal dan planning, tujuan dan perencanaan itu yang akan menyelamatkan. Sehingga uang kecil, maaf kalau saya berkata itu yang kita miliki, akan tetap bisa diatasi dengan baik. Apalagi uang besar, modal besar kita punya akan lebih hebat lagi. Nah yang ketiga, ini lebih penting daripada apapun juga untuk keluarga atau untuk suami istri, yaitu kebersamaan, kesehatian. Modal besar, planning bagus, fasilitas luar biasa. Tapi tanpa kesatuan suami istri untuk mencapai kebersamaan dalam tujuan, maka semuanya akan sia-sia. Keluarga Indonesia, kita melihat begini. Kalau tadi saya katakan suami istri seperti pemain ganda campuran dalam bulu tangkis, maka sama dalam mengambil keputusan untuk keuangan. Harus sejalan, harus sepikiran, harus setujuan. Jangan sampai misalnya suami ngotot ingin membelanjakan ini, istri tidak setuju. Celaka rumah tangga kita, kapal kita bisa tenggelam dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Karena nggak kompak, nggak sehati. Ini yang perlu kita jaga. Ingat, penumpang kapal itu adalah anak-anak kita. Jadi apa mereka di atas kapal, bahtera yang kita arungi dalam pernikahan kita, keluarga Indonesia. Kalau antara suami istri tidak sependapat dalam masalah keuangan, maka itu perlu disediakan sebuah batasan atau plafon dalam penggunaan keuangan. Karena kita tidak selalu bersama-sama. Saya beri contoh begini. Ambil aja batas tengah-tengah. Ini cuma contoh, bukan patokan angkanya. Rp50.000 kalau kita mau belanja. Tanpa berunding, lakukan. Ya, tergantung bagaimana pendapatan atau income keluarga kita. Tapi ketika kita sedang tidak berdua dan salah satu mau belanja dan harganya yang kita mau belanjakan Rp51.000, harus ada persetujuan bersama lebih dulu. Zaman sekarang teknologi komunikasi sudah luar biasa, sehingga nggak ada alasan untuk kita tidak bisa komunikasi. SMS, sosial media yang lain, WhatsApp, Facebook atau apa saja. Jadi kita kontak. Di mana kamu yang? Misalnya kita manggil sayang atau apa saja. Oke, aku lagi mau belanja ini untuk keperluan rumah tangga kita, tapi harganya lebih daripada plafon yang kita putuskan. Kalau itu terjadi keluarga Indonesia, sungguh ada dua hal yang kita akan dapatkan. Satu, pasangan kita akan merasa kita hargai karena kita libatkan dia untuk ambil keputusan itu. Yang kedua, rumah tangga jadi aman. Misalnya yang kita beli itu salah. Misalnya. Sampai rumah ketahuan, aduh salah. Maka kita pun gak bisa disalahkan oleh pasangan kita. Kenapa tadi kamu beli harga semahal itu? Kan sudah ada persetujuan. Sehingga masalah-masalah yang akan terjadi, kesalahpahaman dalam penggunaan keuangan, itu bisa teratasi. Paling-paling kalau sudah begitu ya dua-dua sama senyum. Betul tidak? Karena ya sudah salah. Aku juga tadi menyetujui kok waktu kamu mau ambil barang itu. Nah kalau ini terjadi, anak-anak kita itu bahagia sekali. Karena ngelihat papa mama ayah ibunya itu betul-betul harmonis, sefaham, setujuan, selalu bersama dalam memutuskan apa-apa. Hati-hati keluarga Indonesia menggunakan uang dalam dua hal ini.
Ya, saya ulangi, hati-hati. Bedakan antara keinginan dan keperluan atau kebutuhan. Itu jelas beda. Ya, saya ulangi lagi, hati-hati dalam menggunakan keuangan. Tentukan dulu, ini keinginanku atau keinginan kami, atau ini kebutuhan keluarga kami. Itu beda sekali. Salah satu penyebab kehancuran daripada finansial atau keuangan keluarga, ketika kita berdua tidak bisa ngerem, tidak bisa menahan untuk tidak membelanjakan yang kita inginkan. Ini kalau dipegang bersama-sama sebagai suami istri, selalu cek, apalagi barang yang mahal-mahal, selalu kita tanyakan, ini keinginan atau keperluan atau kebutuhan. Selalu cek itu dalam kehidupan ini. Maka kalau kita sudah tahu memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, rumah tangga kita selamat, rumah tangga kita bahagia, kapal bahtera kehidupan rumah tangga kita, walaupun ada gelombang besar di lautan itu aman. Karena kita berdua suami istri itu kompak, seia sekata, sefaham. Maka itu dalam pernikahan, kalimat ini jangan sampai dibuang. Kebersamaan. Apa-apa diputuskan bersama. Kalau dalam dunia bisnis ada istilah, saya pakai bahasa Inggris, MOU. Pernah dengar? Memorandum of Understanding. Artinya suami istri pun harus sering mengadakan MOU. Ya, pelaksanaan, kebersamaan ditentukan bersama-sama. Percayalah keluarga Indonesia, kalau dalam penggunaan keuangan dengan sistem ini, maka keluarga kita akan aman betul-betul. Nggak akan ada kekurangan yang berarti. Karena begitu ada kekurangan, kita dua selalu bersama-sama untuk mengatasi. Maka itu perlu dijaga. Begitu seorang suami atau seorang istri menginginkan sesuatu atau bahkan memerlukan sesuatu, selalu cek dengan pasangannya. Apakah dia juga perlu? Lalu setelah kita cek dengan pasangan kita dan ternyata kita dua-dua sama perlu. Belum selesai keluarga Indonesia, kita cek dengan anak-anak kita. Kalau kita belanjakan hal ini, kira-kira perlu nggak anak-anak kita juga dengan barang itu? Kalau misalnya itu hanya kegunaan sementara untuk kita berdua, nggak apa-apa. Karena kita dua pun punya keperluan yang belum tentu anak-anak kita juga perlu. Tapi usahakan semua yang kita akan belanjakan dalam hidup, seluruh anggota keluarga itu bisa menikmati bersama-sama. Bukankah indah kalau itu kita kerjakan dalam kehidupan kita? Sungguh kesatuan hati suami istri, kesepakatan ide dan pendapat itu mutlak dalam kehidupan pernikahan kita. Jadi apa-apa selalu dirundingkan. Satu hari saya punya pengalaman yang buat banyak orang ini lucu. Tapi ini terjadi kira-kira tahun 76 yang lalu, sudah lama sekali, di Surabaya. Satu hari saya dipanggil oleh satu keluarga. Mereka sudah menikah 48 tahun. Bayangkan cucu sudah banyak. Tiba-tiba saya ditelepon suaminya. Daniel, kamu ke sini. Saya nggak tahan dengan ini. Loh, kenapa? Lebih baik cerai saja. Tunggu dulu. Ada apa ini? Saya cukup kaget dengan keluarga yang tadi saya tahu. Ini keluarga harmonis sekali. Dalam pandangan saya kaget, kenapa? Ada masalah apa? Pikiran saya sudah macam-macam. Jangan-jangan ada orang ketiga atau apa. Begitu saya tiba di rumah mereka, saya melihat si istri lagi duduk di sofa di pojokan betul. Si suami dengan marah. Lihat itu. Saya ini menikah dengan laki atau perempuan. Lah, saya mau tertawa tapi saya tahan karena lagi marah. Saya tanya kenapa? Saya panggil dengan sebutan sesuatu. Lihat itu. Saya belum ngerti keluarga Indonesia ada apa. Saya tanya kenapa, apa yang salah. Saya lihat si istri, dia nggak menangis tapi dia tertekan. Lihat rambutnya. Oh, saya baru sadar. Saya juga aneh. Kenapa si istri ini hari itu dia potong rambut pendek sekali.
seperti laki-laki. Nah rupanya suaminya nggak setuju. Maka itu dia berkata kepada saya, lihat saya ini kawin dengan perempuan atau dengan laki-laki. Akhirnya keluarga Indonesia, saya meledak sambil tertawa. Nah selesai, saya bilang sudah terlanjur. Mau disambung rambutnya pun kan nggak bisa. Ya udah, ayo kita terima. Ya tunggu sampai rambutnya panjang lagi. Nah di situ kita belajar. Hanya sekedar potong rambut untuk kepentingan diri sendiri. Ya mungkin si istri lagi gerah karena panas. Atau mungkin karena ingin punya model baru. Dia lihat teman-teman yang punya model baru. Tapi dia nggak bicara pada suaminya. Jadi dalam hal ini nggak cuma masalah uang. Tapi masalah selera. Maka itu dalam pernikahan kita. Untuk hal apa saja. Mau ngatur meja kursi sofa di rumah. Mau ganti cat rumah. Atau wallpaper di rumah. Atau ganti peralatan apa saja. Selalu kebersamaan, kesehatian suami istri itu mutlak. Bahkan sesekali libatkan anak-anak. Ketika kita akan membelanjakan sesuatu. Supaya anak-anak pun merasa dihargai. Percayalah keluarga Indonesia, kalau anak-anak kita libatkan, walaupun masih kecil, ya kalau masih kecil kita ajak yang ringan-ringan saja. Menurut kalian bagaimana? Kalau ayah ibu belanjakan uang, terus untuk ini menurut kalian bagaimana? Di satu pihak keluarga Indonesia, kalau kita memberi kesempatan anak-anak kita untuk bereaksi dengan cara mereka, waktu kita libatkan mereka. Lihat mimik wajah mereka akan menyenangkan. Usulnya mungkin aneh-aneh. Tapi hargai mereka. Lalu diskusikan. Akan bagus sekali. Belum lama salah seorang keluarga yang saya kenal di kota Brisbane di Australia. Mereka harus pindah apartemen. Waktu itu si ayah suami konsultasi dengan saya. Bagaimana ini? Ada 3 tawaran. Saya berikan begini. Pernahkah kalian menanyakan kepada 3 anak kalian? Anaknya 3 orang. Yang satu umur 11 tahun, yang pertama laki. Kedua umur 9 tahun perempuan. Yang ketiga baru umur 6 tahun. Keluarga Indonesia apa reaksi mereka suami istri? Hah? Anak-anak? Iya. Pindah rumah karena anak-anak akan ikut. Ketika si istri mendengar apa yang saya usulkan. Dia berkata begini, belum pernah saya menyadari bahwa anak-anak harus kita libatkan. Iya, libatkan mereka. Jadi putusannya ada pada mereka bertiga. Mau bagaimana? Lucu sekali setelah saya dengar. Anak nomor 1 dan anak nomor 2 tidak mau pindah. Sebab mereka sudah punya komunitas di sekitar kompleks apartemen orang tuanya. Tapi yang kecil minta pindah. Nah kan jadi mental lagi. Terus saya bilang pada mereka. Berarti sekarang 4 lawan 1. Jangan meremehkan si kecil yang baru 6 tahun. Ajak diskusi. Mengapa kakak-kakaknya dan kalian sebagai ayah ibu tidak mau pindah? Terangkan. Mungkin dengan keterangan itu anak bungsu kalian akan tahu. Oh iya. Sungguh mengharukan tapi sungguh bahagia. Mereka satu keluarga ikut bahagia. Akhirnya kesimpulannya mereka tidak pindah. Karena setelah dipikir-pikir lebih baik tetap. Wow, waktu saya dengar itu keluarga Indonesia. Betapa bahagianya kalau seluruh keluarga di Indonesia. Suami istri selalu melibatkan. Dalam hal apa saja. Putuskan apa saja. Kalau itu terjadi. Percayalah dampak ke masyarakat. Dampak ke komunitas. Akan manis sekali. Karena semuanya dalam kesatuan. Keluarga Indonesia, kita akan simpulkan bahwa dalam kesatuan suami istri itu mendatangkan kesuksesan dalam hal finansial di keluarga. Kenapa bisa begitu? Harapan saya dan harapan semua keluarga di Indonesia, suami istri selalu bersatu, memutuskan apa-apa bersama-sama. Kalau perlu libatkan anak-anak
untuk ikut mengambil keputusan juga. Maka kalau keluarga Indonesia selalu melibatkan semua pribadi dalam keluarga itu, baik untuk membelanjakan uang, baik untuk memutuskan apa saja, maka keluarga Indonesia akan jadi keluarga yang bahagia, keluarga Indonesia jadi keluarga yang harmonis, keluarga Indonesia jadi keluarga yang luar biasa. Bayangkan semua jadi tenang, jadi nyaman, karena nggak ada yang saling mendahului, nggak ada yang saling iri hati. Kita nggak akan saling menyalahkan. Hei, kenapa kamu belanjakan uang seenakmu sendiri? Maka suami istri nggak akan pernah berkata seperti itu, tapi saling menghargai, saling menghormati. Bayangkan keluarga Indonesia, kalau itu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Suasana keluarga, suasana rumah tangga manis dan enak sekali untuk kita nikmati dalam hidup sehari-hari kita. Inilah yang kita harus capai untuk keluarga Indonesia, menjadi Indonesia yang jaya, jadi Indonesia yang bahagia, anak-anak bahagia, karena dalam keluarga melihat ayah ibu sangat harmonis, memutuskan apa-apa bersama-sama. Dan kalau anak-anak keluar rumah membentuk komunitas, akan dibawa oleh anak-anak kita. Kebersamaan itu hidup rukun dan damai dalam kesehatian.